Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agustina Indah Aryani. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Video kali ini juga sebagai bentuk penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer statistik. Di sini saya sudah memiliki soal yang kedua. Berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan mempengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari hasil investasi per tahun. Di sini kita akan menjelaskan beberapa kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Untuk yang A, kriteria Laplace, yang B, kriteria Maximin, yang C, kriteria Maximax, yang D, kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, dan yang terakhir E, kriteria minimax regrets. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk yang kriteria pertama, kriteria Laplace ini menyatakan bahwa karena setiap kriteria probabilitas tidak diketahui, maka akan diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama, dan suatu peristiwa akan diambil apabila hasil perkalian antara data dengan probabilitas adalah yang tertinggi, yaitu kita ambil nilai yang tertinggi dari perhitungan nantinya. Di sini kita kopikan saja dari informasinya. Lalu sebelum kita mencari F menggunakan kriteria Laplace, ini kita diasumsikan setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama seperti pengertiannya tadi, yaitu di sini probabilitasnya yaitu 1/3. Nah, kenapa probabilitas di sini 1/3? Dari sini di sini ada 3 jenis informasi atau 3 jenis investasi. Di sini berarti 1/3 ya. Kemudian kita cari nilai EF-nya. Nah, nilai EF ini hampir sama dengan nilai mencari EF yang sebelumnya. Cuma di sini kita menggunakan perkalian dengan menggunakan probabilitas. Caranya yaitu pada nilai BOM ini kita kalikan dengan probabilitas 1/3, lalu dijumlah nilai normal, klik kemudian dikalikan dengan 1/3, lalu ditambahkan nilai krisis dikalikan dengan 1/3. Nah, seperti ini, lalu enter, maka akan muncul hasilnya 0,27. Kita tinggal tarik saja. Sini sudah diketahui bahwa EF menggunakan kriteria Laplace ini, yaitu untuk jenis investasi deposito 0,27, reksadana 0,28, dan emas 0,18. Untuk kriteria Laplace ini kita harus memilih nilai efek yang tertinggi untuk pengambilan keputusan atau nilai harapan yang tertinggi atau yang paling menguntungkan. Di sini berarti untuk jenis investasi reksadana yaitu 0,28. Kriteria Laplace ini berarti yang kita pilih yaitu jenis investasi reksadana. Lalu selanjutnya kriteria Maximin. Untuk kriteria Maximin ini yaitu kriteria yang menyarankan dalam kondisi ketidakpastian maka sebaiknya pengambilan keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum berdasarkan kondisi pesimis. Artinya, apa kita di sini harus memilih jenis kondisi perekonomian yang pesimis, yang buruk atau krisis. Kalau di sini kita kopikan saja pada kondisi perekonomian yang krisis ya. Pilih nilai krisis ini yang terbesar yaitu pilihan yang 55%. Jenis investasi deposito. Lalu selanjutnya kita menghitung menggunakan kriteria Maximax. Ini merupakan kebalikan dari Maximin. Jika Maximin tadi memilih yang pesimis, Maximax memilih yang optimis. Kriteria Maximax merupakan kebalikan dari kriteria Maximin, yaitu pengambilan keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. Nah, alternatif terbaik di sini merupakan kondisi perekonomian yang terbaik yaitu boom. Di sini boom jenis investasinya. Lalu nilai dari boom ini kita harus memilih nilai yang tertinggi. Di sini nilai tertingginya adalah 40% dari jenis investasi reksadana. Selanjutnya yaitu kita analisis menggunakan kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6. Kriteria Hurwitz ini merupakan kompromi dari pendekatan kriteria maksimum dan maksimax. Pada kriteria Hurwitz ini dikembangkan suatu koefisien yang dinamakan koefisien optimisme. Koefisien optimisme ini bernilai antara 0 sampai 1. Nilai 0 untuk kondisi sangat pesimis dan nilai 1 untuk kondisi sangat optimis. Pada kriteria
Hurwitz ini karena koefisien optimis adalah 0,6, maka koefisien pesimisnya adalah 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4. Di sini kita tulis terlebih dahulu koefisien optimis. Dari soalnya 0,6, maka berapa koefisien pesimisnya, yaitu 1 dikurangi 0,6. Koefisien pesimis 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,4. Di sini kita kopikan saja informasi dari tabel sebelumnya. Lalu kita cari nilai EF-nya menggunakan kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6. Caranya yaitu hampir sama seperti tadi, tapi menggunakan perkalian koefisien optimis dan koefisien pesimis sama dengan kurung buka nilai boom ini kita kalikan dengan koefisien optimisnya 0,6, lalu ditambahkan dengan nilai krisis. Nilai krisis ini karena keadaan optimis dan keadaan pesimis ini kita pilih yang kondisi perekonomian boom dan kondisi perekonomian krisis, lalu dikalikan dengan pesimis 0,4 seperti ini, lalu hasilnya 0,8 kita tarik saja. Nah, 0,32 dan 0,18 seperti ini. Lalu selanjutnya kita memilih nilai EF. Ini yang tertinggi karena peluang menguntungkannya yang tinggi, yaitu kita pilih EF 0,32 sini yaitu pada jenis investasi reksadana. Lalu selanjutnya kita analisis menggunakan kriteria minimax regret. Ini merupakan kriteria untuk menyempurnakan konsep opportunity loss. Prinsipnya yaitu menghitung regret penyelesaian yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi atau opportunity loss. Nah, di sini kita copy dulu sebelumnya. Di sini kita harus menghitung opportunity loss dari peluang boom. Caranya yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai setiap barisnya. Nilai tertinggi dari baris ini dari baris boom normal dan krisis. Caranya ini tertinggi 40. Maka 40 dikurangi dengan 10. Lalu di sini tertingginya 40 kita kurangkan dengan 40. Jika lalu di sini nilai tertinggi dikurangi dengan 10. Untuk OL normal ini juga sama. Jadi nilai normal ini tingginya 25%, maka kurangkan dengan nilai 15%, lalu 25% dikurangkan dengan 25%, juga lalu 25% dikurangkan dengan 15%. Lalu OL krisis juga sama, nilai tingginya di sini 55%, maka dikurang 55% ini dikurangkan juga dengan 50%. Lalu 55% dikurangi dengan 20%, 50% kita kurangi lagi dengan 30%. Maka nilai hasil untuk OL atau opportunity loss dari peluang boom normal dan krisis. Lalu bagaimana kita menganalisisnya untuk menghitung kriteria minimax regret ini? Caranya yaitu kita ambil nilai yang tertinggi antara opportunity loss, boom normal dan krisis. Nah, di sini kita pilih nilai yang tertingginya yaitu 30. Berarti tertingginya 30. Lalu di sini 35 tertingginya, lalu di sini juga tertingginya 30, kita pilih 30 seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih nilai yang terendah dari kriteria minimax regret ini, kita pilihannya terendah. Di sini terendah ada dua, yaitu jenis investasi deposito dengan 30% dan jenis investasi emas dengan kriteria 30% juga. Kemungkinan seperti ini. Berarti di sini kita ketahui bahwa nilai penyesalan yang terjadi apabila tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi atau opportunity loss yaitu sebesar 30%. Sekian perhatiannya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.